Oke, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman peserta eh, persiapan gitu ya, persiapan mengikuti tes SKD CPNS tahun 2024 ini khususnya ya. Jadi pada kesempatan ini, jadi perkenalkan nama saya Ibu Bagus Bedawigina ya. Semoga pada pertemuan dengan saya ini ya secara daring kita bisa bersharing, tukar eh, pengetahuan, pengalaman dan sebagainya dalam rangka ini yang paling penting meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti seleksi CPNS 2024 ya, khususnya pada subtes seleksi kompetensi dasar. Eh, Sebelum itu, mari kita pahami kisi-kisinya dulu ya. Ini kisi-kisi tes SKD CPNS 2024. Ini kalau tidak salah ya, ini perubahannya tidak signifikan sekali dari seleksi-seleksi CPNS sebelumnya, yang mana pasti ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Kalau ini menilai bagaimana kita memahami diri sebagai warga negara yang baik, gitu ya, wawasan kebangsaan kita mengenai 4 pilar negara dan bahasa Indonesia itu apakah sudah mumpuni atau belum. Terus intelijensia umum ini berkaitan dengan kemampuan kognitif kita, ya, berpikir logis, numerik, figural, nah itu termasuk intelijensia umum. Dan yang terakhir adalah karakteristik pribadi, ya, menilai personal kita seperti apa dan bagaimana kita berinteraksi sosial sebagai seorang manusia yang beradab, gitu ya. Inilah kisi-kisi tes SKD CPNS 2004. Nah, ini banyak sekali kalau Bapak Ibu cari di Google, ini banyak sekali penjelasan tentang kisi-kisi ini ya. Nah, untuk sekarang marilah kita coba membahas beberapa soal dari 3 subtes ini. Yang pertama adalah mengenai wawasan kebangsaan ya, tes wawasan kebangsaan. Nah, ini soal yang pertama. Oke, kita baca bersama ya, pahami bersama. Pak Bambang ini adalah seorang karyawan honorer. Nah, ia terkenal memiliki sifat yang angkuh dan sombong ya di kalangan teman kantornya. Nah, dia hanya mau bergaul ya, ya menilai seseorang itu hanya dari tingkat kekayaannya, kedudukannya, atau strategi sosial lainnya yang tergolong kelas atas. Intinya ya, jadi dia ingin bergaul dengan orang-orang elit saja, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sifat Pak Bambang atau sikap Pak Bambang ini bertentangan dengan sila keberapa? Ya, kalau kita uh, lihat 5 sila dalam Pancasila, gitu, yang berkaitan dengan ini kan interaksi Pak Bambang dengan rekan kerjanya, gitu ya, atau dengan orang lain, gitu ya, interaksi manusia dengan manusia lainnya. Kalau berkaitan dengan itu, pilihan jawabannya identik pasti sila yang kedua dan sila yang kelima saja. Kalau kasus seperti ini ya. Nah, mari kita spesifikkan lagi ya. Dia ini Bapak Bambang ini sombong, hanya mau berinteraksi dengan orang-orang tertentu saja. Berarti itu nggak adil ya. Apakah dia tidak adil untuk seluruh rakyat Indonesia? Itu kan tidak ya. Ya, berarti ini tidak, kalau ini Pak Bambang ini seorang pemimpin gitu, terus melakukan hal-hal yang tidak etis. Nah, ini baru berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Kalau ini kan sifatnya individual ya, sifat individunya Pak Bambang ini dalam rangka berinteraksi dengan manusia lainnya. Nah, ini lebih cocok kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa Pak Bambang ini adalah orang yang kurang beradab, tidak bisa berinteraksi dengan sesama manusia, tidak adil gitu ya, dan tidak beradab. Makanya identik dengan atau lebih cocoknya ke sila kedua, jadi bertentangan dengan sila kedua. Nah, kemudian ada contoh soal tes karakteristik pribadi. Nah, ini kisi-kisi kemampuan beradaptasi. Ya, apabila tiba-tiba saya ditempatkan di lingkungan kerja baru, maka saya akan, oke, ini tips ya Bapak Ibu ya, kalau kemampuan kompetensi pribadi gitu ya, TKP,
Bapak Ibu harus memposisikan diri sebagai orang yang paling hebat. Gitu ya, paling hebat sekali, saya bisa apapun, saya bisa segalanya dalam rangka menjawab soal-soal TKP ini. Kalau soalnya seperti ini, ya anggap diri kita paling hebat sekarang. Perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja baru, berarti kita nggak hebat. Kalau ini ya, menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. Jadi kita nunggu orang dulu kenalan. Berarti kita nggak hebat gitu ya dalam rangka berinteraksi. Berkenalan dengan rekan kerja hanya jika sudah membutuhkan bantuan mereka. Nah, ini juga kurang baik ini ya. Kita memerlukan seseorang pada saat kita perlu saja gitu ya. Kalau nggak perlu ya udah bodo amat gitu ya, itu salah. Yang berikutnya, langsung lampu akrab dengan rekan kerja baru saya. Dan yang terakhir, senang sekali jika ada rekan kerja yang ingin berkenalan dengan saya. Ya, yang ingin, kalau nggak ada yang ingin, ya terus kita diam aja. Ya ini salah juga. Berarti yang paling tepat jawabannya di sini adalah yang poin B. Ya, pilihan jawaban yang B. Langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya. Dimanapun bekerja gitu ya, kalau udah berinteraksi, kita paling hebat gitu ya. Pokoknya langsung bisa akrab. Nah, ini yang kompetensi yang diperlukan. Jadi nganggap diri paling hebat. Gitu ya. Um, Kurang lebih itu ya. Dan ini ada satu lagi ya. Nah ini contoh soal inteligensia umum. Kalau ini saya jawab cepatnya kayak gini ya. Eh, ini kan berpikir logis. Kita lihat yang diminta soal ini apa gitu dulu. Urutan dari yang paling luas. Nah ini bahasannya kan tentang luas kebun Pak Anton gitu ya. Luas kebun gitu. Ya udah kita lihat subjeknya dulu. Berapa orang ada di sini? Oh, di sini ada Pak Soleh, ada Pak Anton, lalu ada Pak Tino, dan Pak Ahmad di sini. Ya, jadi saya biasanya nulis ini dulu. Pak Soleh, Pak Anton, Pak Tino, sama Pak Ahmad. Nah, ini kan, nah baru kita ke soal. Luas kebun Pak Soleh sama dengan luas kebun Pak Ahmad. Pak Soleh, Pak Ahmad ini sama. Tuh, kurang lebih gambar aja kayak gini sama. Luas kebun Pak Soleh lebih sempit daripada luas kebun Pak Tino. Pak Soleh lebih sempit, berarti ini lebih sempit dari punyanya Pak Tino, berarti ini lebih besar dari Pak Soleh. Ya, Pak Ahmad adalah saudara sepupu Pak Tino yang memiliki luas kebun lebih sempit dari Pak Anton. Nah, Pak Anton segini berarti Pak Ahmad ini lebih sempit lagi, segini. Ya, ini jangan sampai terkecoh dengan saudara sepupu ini. Ya, jangan anggap saudara sepupu berarti nanti gini apa namanya digabung luasnya enggak. Ya, jadi karena urutan yang paling luas berarti mulai dari Pak Tino. Pilihannya D atau E. Kemudian luas keduanya ya Pak Soleh dan Pak Anton. Berarti pilih Pak Soleh, Pak Anton, dan terakhir adalah Pak Ahmad. Jadi jawabannya adalah D. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, teman-teman yang belajar seleksi kompetensi dasar PNS, kurang lebih pembahasan kita hari ini seperti apa yang sudah saya sampaikan. Semoga saja ke depannya nanti uh, kita bisa belajar lebih banyak lagi, bisa sharing lebih banyak lagi, ada waktu lebih banyak lagi untuk persiapan. Dan saya harap semoga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, atau teman-teman sekalian bisa melewati seleksi ini dengan baik dan sehingga pada akhirnya bisa menjadi atau lulus seleksi CPNS tahun 2024 ini ya. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Selamat sore.